Itu juga sebaliknya disebutkan di atas tadi. Satu kata yang tidak kita perhatikan tapi menyebabkan Allah benci, maka itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Bapak, Ibu sedang subuh rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita berkesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berhadir di masjid kita ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dalam rangka berbudiah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sedang jemaah subuh rahimahullah, kita lanjutkan ulangan kaji kita tentang hadis arba'in yang ke-15 tentang etika orang beriman. Tentang etika orang-orang beriman, tentang ucapan yang baik, menghormati tamu dan tetangga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, kalau tidak diam. Dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Bapak-bapak, ibu sedang masuk rahimahumullah. Hadis ini pendek, tapi dikatakan dengan jawamul kalim, ucapan yang singkat tetapi padat yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghimpun berbagai akhlak yang terpuji, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan perkataan yang diungkapkan oleh seseorang. Ini juga telah seirama penjelasannya dengan hadis yang ke-13 yang
yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Maka dalam Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, sampai-sampai kepada hal-hal yang terkecil pun diatur dalam agama, sampai kepada yang kita lakukan setiap hari, yaitu berbicara, berhubungan dengan manusia satu dengan yang lainnya, karena kita hidup membutuhkan orang lain, tidak mungkin kita hidup sendiri. Maka dalam hal ini Islam memberikan arahan, memberikan petunjuk yang benar dalam berkomitmen dalam pergaulan, dengan berkata yang baik, dalam pergaulan dengan mempunyai adab-adab dalam pergaulan. Maka sampai dalam bertamu pun diberi arahan oleh agama kita, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis ini. Maka perkara-perkara yang kita anggap remeh, tetapi dalam Islam itu pun diatur. Sedangkan perkara yang kita anggap remeh, ke WC pun diatur juga adabnya di dalam Islam. Maka Islam membatasi diri kita untuk berkata yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Kita dikatakan sempurna iman kita jikalau kita mengatakan yang baik-baik. Dalam hadis Rasulullah SAW mendorong kita untuk berkomitmen terhadap etika yang baik dalam perbuatan yang bermanfaat. Maka di dalam berbicara kita pun diatur. Kalau tidak perlu kita berbicara atau yang tidak akan mendatangkan manfaat, pembicaraan kita itu malahan menghilangkan pahala kebaikan dalam pembicaraan kita itu, maka lebih baik diam. Artinya berbicara yang tidak mempunyai manfaat baik untuk akhirat maupun dunia, sehingga pembicaraan kita itu menghilangkan yang ada. Bisa saja pahala ibadah subuh kita ini hilang gara-gara kita berbicara yang tidak berguna, kena sama-sama pulang. Nah, begitu bahayanya berbicara yang tidak mendatangkan manfaat ini. Maka dalam Islam, dalam hadis ini menjelaskan untuk kita berhati-hati dalam berbicara. Jikalau tidak mengatakan yang baik, maka lebih baik diam, supaya kita lebih aman, lebih terselamatkan. Maka dalam penjelasan hadis ini, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan lurus atau tidak benar iman seseorang sehingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang hingga lisannya lurus atau benar. Jadi artinya menjaga dari berbagai ucapan yang tidak ada kebaikan sama sekali. Maka oleh sebab itu kita sungguh sangat berhati-hati dalam berbicara ini. Tidak hanya saya yang menyampaikan, tidak hanya untuk kita yang mendengar, untuk orang yang menyampaikan hari ini juga demikian. Maka kita berusaha sehati-hatinya, jangan
sampai pembicaraan kita ini yang tidak mendatangkan manfaat bisa saja menyakiti saudara kita, dan malahan pembicaraan yang kita yang sembarang-sembarang saja bisa memecah belah jemaah, bisa memecah belah kampung, bisa gara-gara yang kita bicarakan itu tidak baik. Dan kalaulah biasa kita berbicara yang tidak benar, yang tidak berguna, maka orang yang bicara ini biasa-biasa saja bagi dia, padahal dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Maka At-Tabarani juga meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sehingga ia menjaga lisannya. Penting kita menjaga pembicaraan, menjaga lidah demi kebaikan diri kita untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian kita telah membahas hadis tentang kesempurnaan Islam adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat atau yang tidak berguna, membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya, dapat bisa saja menyebabkan pahala suatu amalan yang kita lakukan hilang dari perkataan-perkataan yang telah kita ungkapkan. Padahal perkataan ini, perbuatan kita ini akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena kita masing-masing kita dua malaikat yang selalu mencatat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, ma yalfidh min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat pengawas selalu hadir, selalu mencatat. Jadi anak kecil setiap hari akan dicatat oleh Allah. Siapa malaikat itu? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, maka idh yatalaqqal mutalaqqina 'anil yamin wa nishimali wa qadim. Siapa malaikat mencatat itu adalah satu yang duduk sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Ini hafal kita nama malaikatnya, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridai Allah, ia tidak begitu memperhitungkan kata itu, akan tetapi satu kata itu sangat berharga di sisi Allah. Maka seorang itu mengucapkan satu kata yang dibenci Allah, ia tidak begitu memperhitungkannya kata tersebut, akan tetapi satu kata itu menyebabkan masuk neraka. Itu juga sebaliknya disebutkan di atas tadi. Satu kata yang tidak kita perhatikan tapi menyebabkan Allah benci, maka itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Bapak, Ibu sedang sungguh rahimahumullah. Maka di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita mempunyai adab dalam bertingkah laku dan berbicara. Kadang-kadang awaklah tua-tua pun yang kurang adab, kadang-kadang rasu-rasu kadang-kadang ada pengusaha pun lah tak ada, tidak menghargai orang-orang yang sedang beribadah. Itu menjadi contoh, karena sudah menjadi tua kan menang itu. Dalam kawan sedang zikir, sedang sembahyang sunat, baca itu senda gurau, tentu mengganggu. Itu salah satunya contoh.
Setidak-tidaknya kita itu boleh berhati-hati kita. Kok kami cewek tentu lembek-lembek. Sedangkan orang sedang sholat saja membaca Quran tidak boleh keras-keras. Ini kawan semuanya mau perkara kari-kari. Nah, itu contohnya kan. Nah, itu sama-sama. Jika lewat jadi contoh nan kado nan nampak dewa. Nah, itu kan pembicaraan yang sia-sia namanya. Bisa saja tidak khusyuk kawan kita terang khusyuk sholat sunat gara-gara kita bersenda gurau. Nah, itu kan menghilangkan pahala, menghilangkan pahala ibadah kita. Maka ini bentuknya sepele tapi pengaruhnya sangat besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka adab-adab inilah bagaimana kita belajar. Di koyan selo mampu mengikat tidak terhati bukan, cuman kita perlu lebih berhati-hati. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dalam surat Al-Mu'minun juga dikatakan dan orang-orang walladzina hum an lahwi mu'ridun. Dan dalam mensifati orang mukmin Allah berfirman dan orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Maksudnya jikalau dikatakan bagarah itu tidak berguna untuk menimbulkan keakraban, tapi bersenda gurau, bergarah-garah dan segala macam dengan berlebih-lebihan, tentu kadang-kadang sampai kebablasan kita. Kadang gara-gara bagarah berlebihan itu timbul perkelahian, ketidaklamaan hati. Itu sebenarnya yang dijaga dalam Islam itu, untuk menjaga hati sebenarnya, supaya sesama kita tidak mendatangkan permusuhan, goresan-goresan. Ini yang sebenarnya disampaikan oleh agama kepada kita. Jikalau kita merasa iman kita sempurna, jikalau kita percaya kepada Allah dan hari akhir, inilah yang dihadapkan kepada kita tentang berbicara. Maka hendaklah kita berbicara dalam nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan pembicaraan kita hendaknya mengarah kepada ajakan-ajakan kebaikan. Dan jikalau pembicaraan kita itu tidak ada untungnya untuk akhirat dan tidak ada untungnya untuk dunia dan tidak ada manfaat apapun, maka lebih baik kita diam. Itulah pembahasan yang pertama dalam uraian hadis ini. Sebagaimana yang dikatakan lafaz hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, maka jikalau tidak ada gunanya wak mengicet, tidak ada gunanya manfaat perkataan kita itu, lebih baik kita diam saja supaya lebih menjaga kehati-hatian dalam berbicara dan tidak menghilangkan sesuatu yang ada. Jikalau berbicara tidak ada gunanya, bisa-bisa yang ada bisa hilang karena pembicaraan kita ini. Mungkin untuk subuh ini mungkin itu yang dapat kita sampaikan tentang uraian